Kamar-kamar tuh ada tiap kamar. Sering kami nengok. Iyalah. Siapa Bu itu? Pak Irfan. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Nani? Alhamdulillah kalau badan sehat. Sehat, ya? Batin yang udah sakit. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Iya. Kenalkan sama saya. Kenal ada di. Lihat di TV. Iya. Lihat di majalah apa namanya? Kalender. Gitu. Iya, banyak di kamar-kamar tuh ada tiap kamar. Iya. Sering kami nengok. Iyalah. Siapa Bu itu? Pak Irfan. Ibu punya usaha pabrik tahu. Disebut usaha enggak Pak ya, kalau usaha besar. Iya. Kalau ini pengrajinnya lah. Pengrajin. Pengrajin modalnya dikit, Usaha tahu. Pak. Aduh. Makanya dengan kondisi sebelum Covid dengan setelah Covid kira-kira bagaimana Bu? Kalau sebelum Covid itu dah Iya. SMA, SMP pada ngambil tuh 600 nanti 6 orang tuh ya. Sekarang enggak lagi, udah 2 tahun nih sepi itulah. Gara-gara Ya menurunnya lah. Covid. Kenapa permintaan kurang? Ya permintaan enggak ada juga Pak. Di Sengat itu cuma Jangan-jangan- Seko tukang gorengnya. Jangan-jangan- Biasanya ada 4 tukang goreng. Ini cuma Seko tuh. Jangan-jangan orang banyak nak makan tahu. Gara-gara Covid. Seneng lah dia nyebutnya Nah, apa? makan tahu tuh enak, tapi gara-gara Covid duitnya kurang. Iya, duitnya untuk enggak membeli- ada Pak Untuk ya. membeli tahu juga repot. Nah, mungkin gitu dah. Nah, cuman saya tanyakan Bu, bagaimana proses cara membuat tahu? Saya pengen belajar dari awal. Apa yang mulai dikerjakan tahapan demi tahapan. Oh, kemarin tuh kan mulai mau bikin abis Idul Fitri, udah punya apa namanya? Udah punya air bibit, Nah, mana? dibuang. Yang air bibit tuh buangilah. Kami bikin masak air sebanyak-banyaknya. Mana di mana tuh? Bisa. Seharian Mana duluannya sini? ini seharian kami apa? Masak air kok udah tuh udah dinginnya lah kayak air dingin macam Ya, masa air isinya apa tuh? cuka kan? Cuka. Iya, Ini berapa liter nih? udah tahu ya kalau per liternya secukupnya wes. Nah, ya ini pokoknya satu drum ini. Iya. Nah, ini diisi cuka ya. Iya. Sudah tuh dimasak dia apa namanya? Dimasukin ke siko Pak. Hah? Dia tuh kan lagi godok dah. Hah? Lagi godok, udah godok diperes, Nah, udah diperes, udah selesai, udah jadi hampas yang Iya. disebut hampas tahu tadi Pak. Yang ampas tahu gimana nih? ya, ini Ampas tahu. untuk makan bebek Berarti apa berarti ayam. dari kedelai kan berarti kan? Ya, dari kata Kecang kedelainya dulu direndam. direndam Ya, 3 jam maksimal. 3 jam Udah habis itu. apa-apa sekarang 5 jam juga udah apa-apa. Udah agak 5 jam. Iya. Habis setelah direndam baru dimasukkan ke Ke situ Kemana dulu? Ke gilingan. Ini Pak, Ya, digiling. Nah, Nah, ini Pak. anaknya nih Pak. Ini iya, Pak. iya, iya. Yang terjun Pak. Nah, terus. Digiling kan Pak, Ya. sudah digilingin Ini berapa banyak biasa satu hari sekarang giling berapa kilo? 11 sekitar 10 sampai 11 kilo. 10-11 kilo menggiling kedelai. Hmm. Nah, kedelai harganya gimana? Naik Pak, jauh. Naik terus. Jauh. Nggak pernah turun. Nggak pernah turun. Harga bahannya naik terus, nggak Naik pernah terus. turun. Nah, udah setelah turun kedelai di berapa kilo tadi? 11. 11 kilo digiling. Nah, Giling. setelah giling, ini jadinya Habis digiling tuh Ah. direbus di situ mana? sampai mendidih. Direbus di Yang kuali tadi. nih. Ya, Nah, nih. direbus Direbus. di sini sampai mendidih biar terpisah dia ampas tahu sama intisarinya tuh kan. Intisari sama Sari ampas. kedelainya tuh Nah, ya. nah, kemudian Masuk ke sini. masuk ke Sini. langsung ke sini. Ya. Ini penuh nih, Diperas Pak. diperas. Pakai itu kan. Itu namanya Oh. kalau bahasa di Sunda tuh tango. Oh, dimasukkan ke tango ini ya. Ya, tangonya di sini kan. Ditaruh di dalam ini kan. Jadi berarti tersaring dia. Pakai kain ini, pakai kain saringan. Nah, pakai saringan kain. Nah, jadi hasilnya apa dalam? Hasilnya nih sari kedelainya di sini. Sari semua. kedelai. Jadi sari kedelai. Nah, setelah sari kedelai Sari kedelai baru pindahkan. dijadiin tahunya pakai ini. Dimasukkan Suka ke makan pakai inilah berupa tahu sini. Apa namanya? Panjang. Dicampur dengan cuka. suka makan. Suka makan sama tahu sini tadi. Hmm. Nah, habis ini berapa lama nih?
Paling 20 menit, 30 menit. 30 menit dijadikan apa habis itu? Jadi gini Pak, jadi tahunya. Jadi dia tuh terpisah, jadi Iya. air sama sari kedelainya tuh terpisah. Yang sari kedelai jadi tahu. Dari kedelai baru masuk ini dicetak jadi tahu. Oh gitu. Jadi airnya dari sini. Akhirnya pindah sini lagi Nah, oh, gunanya untuk apa airnya? untuk jadi cuko lagi Pak. Untuk jadi bibit lagi, bibit tahu. Oh, bibit air lagi. Daur ulang. Daur ulang. Oh, daur ulang. Nah, itu baru jadi tahu. Mana tahunya seperti apa jadinya? Ini Pak. Bisa dilihat. Bisa. Ini udah ya? Udah jadi nih Pak. Udah jadi tahu. Ini ukuran berapa nih? Lihat. 10 kali 10, 100 tahu. Nah, 10 kali 10 potong tahu. berarti 10 kali 10 berarti satu tahu itu berapa senti deh? Pokoknya ini jadi 3 kali 3. Nah, ya 3 ya. 3 kali 3. 3 kali 3. Itu Pak. Jadi satu peta ukuran apa? Cetakan ini bisa dapat 100 tahu. 100 tahu. 100 potong ya. Ukuran 3 kali 3. Ini berapa lama nih? Kalau ngefreshnya tuh sekitar 15 menit. 15 menit. Semua balik. Ya. Udah jadi. Udah jadi. Ini kalau dijual berapa nih Mas satu ini? Satu potongnya 600 Pak. Nah, kalau satu ini jatuhnya 100 ribu ya. Boleh lah saya beli satu ini ya. Nah, satu papan. Jadi cuci. Motong gitu. Iya. Tes. Biar jadi dulu. Pakai anu kayak anu tuh ya. Ya. Tekan dikit. Tekan dikit. Iya. Biarlah. Ini tak ini namanya tahu iwin. Ini. Sebelah lagi. Nah, itu lurus Pak. Nah. Sip. Direbus. Rebus anu di sini dulu. Iya. Supaya keras ya. Enggak juga sih, Bang. Biar ada masam. Iya, ada masam. Biar tak masam. Yo, Pak. Apalagi tahu Sumedang. Kan Biarlah ini kan tahu Bapak. Tahu untuk Bapak. Enggak apa-apa, pokoknya tahu Bapaknya lah. Lembut yo. Lembut. Tahu Sumedang apalagi tahu Sumedang lebih dari. Banyak orang nanya bisa enggak Wat bikin tahu Bisa Sumedang? keras Bang kalau pakai formalin? Tapi Enggak boleh. Boleh. Banyak orang pakai formalin ya. Nah, itu udah tahu lah tuh, Bang. itu dosa lah dia. Iya, enggak boleh. Panca. Iya, Pak. Bahwa kira-kira apa sih kendala-kendala dalam proses pembuatan tahu ini? Saya pengen dengar langsung dan bagaimana Panca apa masih bertahan untuk usaha tahu ke depan. Nah, mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya yang pertama. Bisa Bang Panca ya sampaikan seperti apa kira-kira kendalanya? Kalau kendala untuk produksi tahu sih paling untuk sekarang, Pak ya. Iya. Kacang kedelai itulah sih, Pak. Kadang kedelai itu maksudnya kendalanya susah didapat atau dapat tapi harganya mahal atau gimana? Dapat tapi harganya mahal, lambung tingginya. Lambung tinggi. Nah, bagaimana harga jual gimana? Kan harga kedelai mahal tapi harga jual gimana? Apa naik juga? Kalau harga jual naik, Pak, di pasar tuh jadi susah laku, Pak. Nah, artinya kita mengurangi keuntungan berarti gitu. Mengurangi keuntungan tidak terkejar, Pak, sama modal. Nah, jadi gimana? Paling kalau sekarang produksi untuk rumahan, ibu rumah tangga itu kan yang butuh-butuh yang Yang pengen makan tahu.
artinya yang langganan sekitar yang udah tahu aja gitu. Kalau dijual ke pasaran, ke pasar sangat itu kan COVID juga, jadi yang ambil tuh kantin sekolah. oh sedikit ya. Libur malah Pak. Kayak kantin di sini kan, Ya, kantin sekolah situ libur semua. jadi disitulah yang pasarnya. Tapi saya lihat masih banyak masih dibuat. Kalau ini sedikit Pak. Oh, sedikit. Dulu biasanya berapa peta dulu? Berarti kalau 4 kali 4 16 dulu 16 ribu tahu. 1000 tahu ya. Sekarang 600 tahu. 1600 tahu. Sekarang 400. waduh, hampir 25% penurunan, ya kan? Ya bagi 4 dong. 70 lah Pak. Hah? 60%. Ngapanya? Pengurangan ya, tapi yang tinggal kan 30%. Tapi yang diproduk kan 30%. Dari 100% jadi 30% diproduk karena dampak pandemi Covid-19. Karena pasar untuk permintaan untuk beli tahu ke sini berkurang ya. Iya betul Pak. Nah, tapi bagaimana kok masih tetap aja ke semangat untuk usaha? Mungkin karena sudah ada sih Pak. Hah? Karena sudah ada usaha tahu nih. Jadi kalau ditinggalkan sayang. Oh ya, makanya kita yakin, kita doa bahwa pandemi Covid-19 ini cepat berlalu dan pemerintah juga memperhatikan. Nah, yang kemudian apa lagi? Secara alat-alat apa namanya tuh, ini kan manual semua ya, Nak? Iya Pak. Ada enggak keinginan untuk supaya ada perubahan cara pembuatan tahu ini? Ada enggak kira-kira? Atau memang ini adanya? Ada sih Pak, paling servis sih Pak. Nah? Servis mesin kan. Servis mesin. Ganti mesin sama ini buat servis ini kan seng atap ya. Soalnya kalau hujan nih bocor semua kan. Bocor ya. Bisa berhenti produksi kalau hujan. Oh itu, berarti itu ya yang aslinya kondisi alat yang ada ini udah cukup lah ya. Ya, udah cukup, tapi udah harus diperbaiki ya. Iya. Mungkin itu yang mungkin yang jangka pendeknya Diganti lah Pak ya. diganti ya. Jadi kemudian masalah modal gimana? Masalah modal apa ada bantuan dari UMKM atau pernah bantuan dari pemerintah dan lain-lain, kira-kira gimana? Kalau dari pemerintah sih nggak ada Pak. Nggak pernah, belum coba ngadakan pinjaman kredit. Oh, yang dari BRI dari belum? Nah, tapi karena modalnya udah cukup mungkin. Karena pemasaran juga sih Pak. Oh, pemasaran. Tambah lagi sekarang kan makin menipis, pemasaran makin sedikit. Produksi juga sedikit. Cuma kan kalau modal banyak, produksi sedikit. Nah, jadi yang paling penting kita berdoa ekonomi Kabupaten Muara Jambi bagus, usaha kita maksimalkan ke depan. Mungkin itu ya. Iya Pak. Terima kasih ya. Ya Pak. Informasinya dan semua ilmu yang ada berikan pada kami. Mudah-mudahan bagi yang nonton Bermanfaat. ya bincang kita selaku ya YouTuber ya, pengennya ditonton dan juga disebarkan supaya masyarakat Kabupaten Muara Jambi, seorang pengusaha kecil tahu masih semangat walaupun dampak pandemi Covid-19, dia masih punya optimis untuk maju. Begitu juga kita sebagai anggota DPR ya, sebagai pemerintah juga harus memberi pemerhati lah terhadap usaha-usaha kecil ini. Iya, Karena dampaknya kalau ini baik, mungkin pengusaha-pengusaha tahu yang ada di Kabupaten Muara Jambi juga jadi naik lagi. Jadi orang bertambahlah ke ekonomi, pertumbuhan ekonomi semakin baik. Tapi kalau dibiarkan kondisi seperti ini, rasa-rasanya mungkin akan turun ekonomi juga, angka pertumbuhan ekonomi Muara Jambi juga semakin turun gitu loh. Inilah pentingnya kita peduli terhadap ya pengusaha-pengusaha kecil yang perlu harus dibimbing, harus dibina dan harus diintervensi dengan bantuan-bantuan modal. Mungkin itu yang ya dari kesimpulan pembicaraan yang kita komunikasin sama adekku ini. Sukses.